Jangan senang dulu kalau klub kesayangan kalian mendatangkan nama-nama mentereng. Jujur aja, kebanyakan klub Liga 1 musim ini belanja cuma buat tutup panik dan cuci gudang asal-asalan. Ada tim promosi yang gaya belanjanya kayak keyboard warrior baru main game manager football, asal tumpuk pemain bintang tanpa chemistry. Ada juga klub besar yang rela nampung pemain sisa klub rival demi kelengkapan kuota. Hari ini kita bakal bedah 7 transfer paling heboh dan kita kasih vonis jujur tanpa filter untung atau justru buntung. Yuk langsung kita bongkar satu persatu. Kita mulai dari Maung Bandung. Persib resmi mendaratkan bek tangguh setinggi 1,90 meter Daniel Lončar secara gratis setelah berpisah dengan klub Polandia Pogoń Szczecin. Secara data, market value-nya yang tembus 8,69 miliar itu nggak bohong. Lončar diproyeksikan jadi tembok kokoh Persib buat mengarungi kompetisi Asia dan domestik. Tapi ingat, tekanan supporter Persib itu luar biasa tinggi. Kalau telat adaptasi sedikit aja, dia bisa langsung kena bully. Vonis, untung Persib dapat bek berkelas Eropa tanpa bayar biaya transfer. Langkah cerdas menambal kedalaman skuad. Lanjut ke tim promosi yang lagi gila-gilaan, Garuda Yaksa FC. Mereka resmi menggaet bek Serbia setinggi 1,91 meter Filip Stamenkovic. Usianya masih 27 tahun, masa emas seorang bek tengah. Musim lalu dia main 37 kali di Serbia. Tapi ini pertama kalinya Stamenkovic main di luar Eropa. Cuaca panas dan gaya main keras Liga Indonesia bisa bikin dia kaget di beberapa laga awal. Vonis 50/50, White dan C. Punya postur dan statistik bagus di Eropa, tapi adaptasi di Liga Indonesia itu bukan perkara gampang. Masih dari Garuda Yaksa FC, mereka berhasil meminjam bek lokal berpengalaman milik Persib, Hamra Hehanusa. Di Persib, Hamra kalah bersaing gara-gara lini belakang Maung Bandung kepenuhan bintang asing. Pindah ke Garuda Yaksa FC bikin dia dapat garansi menit bermain reguler sebagai pengawal utama. Vonis, untung banget bagi Garuda Yaksa, mereka dapat bek lokal matang. Dan buat Hamra ini panggung pembuktian kalau dia belum habis. Garuda Yaksa FC makin maruk. Setelah rekrut Rio Matsumura, kini mereka resmi mengambil bek asal Brasil ex Persija, Paulo Ricardo. Pertanyaannya, kenapa Persija mau melepasnya? Paulo cuma sempat main 11 kali di Macan Kemayoran. Garuda Yaksa sekarang menumpuk Stamenkovic, Hamra, dan Paulo Ricardo di posisi bek tengah. Apakah ini belanja cerdas atau cuman koleksi pemain sisa? Vonis, risiko buntung. Menumpuk banyak bek tengah ternama tanpa kejelasan skema utama bakal bikin ruang ganti memanas kalau ada yang dicadangkan. Beralih ke Sulawesi, PSM Makassar resmi mendatangkan gelandang serang keturunan Belanda Indonesia Navarone Voor. Ex pemain Vitesse dan NEC Nijmegen ini punya pengalaman luar biasa di Eredivisie. Visi bermainnya sangat dibutuhkan PSM yang kehilangan sosok kreator di lini tengah. Tapi ingat, usianya sudah 34 tahun. Fisiknya kuat gak nanggung kompetisi Liga 1 yang sangat menguras tenaga. Vonis, untung kualitas skill dan ketenangannya di atas rata-rata. Selama fisiknya dijaga, dia bakal jadi roh permainan PSEM. Selanjutnya, Persita Tangerang resmi mendaratkan Tyrone Del Pino dari Malut United. Di umur 35 tahun, Tyrone terbukti masih punya magis dan umpan-umpan manja. Carlos Pena butuh gelandang serang yang ready to use tanpa perlu waktu adaptasi. Tapi lagi-lagi, faktor usia dan riwayat cedera harus jadi perhatian ekstra manajemen Persita. Vonis, untung. Untuk jangka pendek, Tyrone adalah rekrutan paling aman dan efektif buat tingkatkan kreativitas pendekar Cisadane. Terakhir dari kursi pelatih, Persijap Jepara resmi menunjuk juru taktik asal Spanyol Juan Cortés sebagai head coach baru mereka. Cortés punya pengalaman melatih di Amerika Latin dan Asia. Persijap ingin membangun filosofi permainan possession ball khas Spanyol.
Namun, melatih tim Liga Indonesia itu butuh pemahaman mental pemain lokal yang beda banget dibanding luar negeri. Vonis 50-50, White dan SII. Taktik Spanyol itu indah, tapi kalau eksekusi pemain di lapangan gak nyampe, malah bisa jadi bumerang buat Laskar Kalinyamat. Nah, itu dia pembongkaran 7 transfer paling heboh versi channel ini. Menurut kalian, klub mana yang belanjanya paling ngawur dan mana yang paling cerdas? Tulis kekesalan atau dukungan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten pembongkaran transfer berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.